Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan dan komunikasi. Nah, jadi di sini dosen pengampu mata kuliah keterampilan kepemimpinan dan keterampilan komunikasi oleh Komanda atau dosen Lubis SNMN. Jadi perkenalkan, saya itu Muhammad Farid Zulham. Saya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Purwokerto, Fakultas Rekayasa Industri dan Desain. Studi yang saya ambil adalah teknik industri. Ini ada sosial media saya Instagram _11 pendahuluannya. Jadi dalam suatu organisasi, komunikasi menjadi sarana untuk mengarahkan dan mengendalikan setiap kegiatan, mempengaruhi orang-orang serta memahami tujuan organisasi. Melalui komunikasi yang efektif, setiap orang di dalam organisasi akan memiliki pemahaman dan pandangan yang sama dan memahami visi dan misi organisasi di masa depan. Selanjutnya, menciptakan iklim komunikasi terbuka. Yang pertama, pemimpin itu perlu mendorong terciptanya iklim komunikasi yang terbuka. Jadi, iklim komunikasi yang terbuka ini adalah iklim komunikasi yang memungkinkan semua anggota memiliki, memahami, dan menerima semua informasi yang terdapat di seluruh bagian perusahaan. Jadi, iklim komunikasi organisasi yang terbuka ini bersifat dua arah kepada seluruh anggota organisasi tanpa ada batasan. Jadi, tidak hanya meningkatkan kinerja organisasi, tetapi menyediakan landasan dasar bagi pemimpin untuk mengkomunikasikan visi, nilai-nilai, dan informasi penting lainnya kepada seluruh anggota organisasi. Selanjutnya, salah satu keterampilan komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah keterampilan mendengar. Nah, jadi baik dalam komunikasi dengan karyawan, konsumen maupun dengan distributor. Kemampuan mendengar itu adalah tiga. Yang pertama adalah membantu, kemudian ada mendengarkan untuk ketenangan, dan juga ada mendengarkan untuk informasi. Selanjutnya ada hambatan-hambatan mendengar yang efektif. Hambatan-hambatannya apa saja sih? Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua itu sibuk dengan masalah eksternal. Yang ketiga, menggunakan perhatian selektif. Yang keempat, menekan faktor kawan atau lawan. Selanjutnya, mendengar secara efektif itu bagaimana sih? Nah, yang pertama itu mendengarkan secara partisipatif dan pasif. Yang kedua itu ada mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, ada mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Yang terakhir, keempat itu mendengarkan secara aktif. Jadi di sini ada saluran komunikasi. Bisa kita lihat di bagian saluran komunikasi itu seperti ini. Jadi ketika mendengar secara efektif ini, pemimpin tidak saja dituntut untuk mampu berbicara secara jelas, tetapi yang lebih penting itu pemimpin dituntut untuk mampu mendengarkan bawahannya. Dengan mendengarkan secara efektif, maka pemimpin ini bisa memahami bawahannya secara lebih mendalam, sehingga dalam pengambilan keputusan yang diambil, pemimpin bisa tepat sasaran dan efektif. Misalnya, saluran komunikasi ada umpan balik. Nah, umpan balik ini pemimpin itu menggunakan umpan balik ketika pemimpin menyampaikan evaluasi dan komunikasi untuk menolong bawahan dan organisasi untuk belajar dan mengembangkan diri. Hasil akhir dari umpan balik itu adalah perubahan, baik perubahan untuk kemajuan bawahan, pimpinan, dan organisasi di masa depan. Nah, jadi untuk memberikan umpan balik yang efektif itu, sehingga baik pembicara maupun pemimpin mendapatkan hasil yang maksimal harus mempunyai 4 kualitas, yaitu
itu yang pertama ada kesegeraan, yang kedua ada kejujuran, yang ketiga ada kepatuhan, yang terakhir yang keempat ada kejelasan. Jadi ada 4 sikap yang harus dikembangkan oleh pemimpin jika ingin memiliki keterampilan menerima umpan balik yang efektif. Itu yang pertama ada kepekaan dan hubungan, tiga itu keterbukaan pikiran, open minded, yang terakhir itu yang keempat ada kespesifikasian. Jadi komunikasi efektif itu merupakan elemen penting bagi kepemimpinan. Nah, jadi pemimpin yang ingin mencapai kesuksesan harus menguasai keterampilan komunikasi, menciptakan iklim komunikasi organisasi yang terbuka, mendengarkan perubahan secara efektif, dan senantiasa terbuka terhadap umpan balik dari bawahannya. Yang selanjutnya kita bahas kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah salah satu subjek yang penting karena peran kritis yang dimainkan oleh pemimpin adalah efektivitas kelompok dalam organisasi. Jadi kepemimpinan ini dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas yang berkaitan dengan tugas, seperti contohnya ada menerapkan kedisiplinan, ada melaksanakan tugas dengan benar, ada mengarahkan kelompok, dan juga ada memberikan motivasi. Nah, jadi memimpin orang itu atau mengarahkan orang atau orang itu suatu hal yang gampang susah. Kenapa? Jadi karena bawahan itu seringkali memiliki pendapat, pengalaman, pengetahuan jiwa atau maturity, kedewasaan, kemauan dan kemampuan yang berbeda, bahkan bisa mencapai di atas pemimpin. Selanjutnya, bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif? Itu sebenarnya tidak ada satu cara yang terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Dan gaya kepemimpinan yang efektif disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahannya. Kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, yaitu kematangan pekerjaan dan juga psikologis. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan ini ada 3 teori. Yang pertama ada teori X, kita sebut saja, yang dipaparkan oleh McGregor, yaitu dengan asumsi bahwa orang harus dipaksa terlebih dahulu dikendalikan dan diancam agar mau bekerja. Kedua teori Y dipaparkan juga oleh McGregor dengan asumsi bahwa bekerja pada hakikatnya sama dengan bermain atau beristirahat. Jadi yang terakhir teori Z yang dipaparkan oleh Hitler, jadi kombinasi dari keduanya, situasional atau kontinuasi. Jadi di teori Y McGregor ini, orang-orang itu akan mengendalikan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Mereka mempunyai potensi, kepandaian, dan kreativitasnya. Selanjutnya, di sini ada ciri atau sifat pemimpin yang 13 poin. Yang pertama, pokok pekerjaan yang mempengaruhi orang. Selanjutnya, perencanaan berdasarkan visi. Selanjutnya, daya pengaruh pada personal power, kekuatan individu. Keempat, ada bawahan itu mengolah sendiri. Pengarahan dan pengendalian menggunakan inspirasi, berurusan dengan inovasi atau perubahan, berusaha melakukan peningkatan atau pengembangan, kemudian ada berorientasi pada manusianya, kemudian berkaitan dengan tugas jangka panjang dan strategis. 10 ada membangun komitmen, kemudian mengurusi perubahan, menetapkan arah tujuan, dan yang terakhir melakukan persamaan pandangan dari orang lain. Nah, jadi kepemimpinan yang efektif itu ada beberapa poin di sini, ada 8. Sekarang kedua, mampu merencanakan atau menetapkan prioritas. Yang ketiga, mampu memotivasi. Yang keempat,
mampu berkomunikasi, yang kelima mampu melakukan presentasi atau pidato, yang keenam mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, yang ketujuh mampu menangani konflik, yang kedelapan mampu membimbing. Oke, seperti pembahasan yang pertama. Nah, jadi sumber kekuatan pemimpin ini biasanya sumber kekuatan pemimpin ini yang pertama kekuatan pribadi itu sebesar 50%. Jadi kekuatan pengetahuan itu sebesar 50%, peran ya sebesar 15%. Selanjutnya kita akan membahas materi selipan yang diberikan oleh institusi mengenai anti korupsi. Nah, jadi secara etimologinya ini korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptus, yang bermakna menghancurkan. Jadi secara terminologi ini korupsi artinya menerima uang sogok, uang atau barang dari perusahaan atau barang, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi itu adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Sedangkan anti korupsi sendiri adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah korupsi. Nah, di sini ada prinsip-prinsip anti korupsi ini. Namanya akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa sih? Akuntabilitas itu mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga melakukan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Akuntabilitas ini harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan, evaluasi atau kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Yang kedua, ada transparansi. Nah, transparansi ini merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Jadi transparansi ini menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana ini, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Ketiga, ada kewajaran atau fairness. Jadi prinsip fairness ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran. Jadi kalau pas lagi anggaran seperti itu tidak terjadi korupsi baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat, ada kebijakan. Jadi kebijakan ini turut di anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Nah, bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Jadi, yang terakhir ini kontrol kebijakan. Nah, jadi kontrol kebijakan ini merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Jadi kontrol kebijakan itu ada 3 model atau macamnya. Pertama ada partisipasi
oposisi dan revolusi. Partisipasi itu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Nah, yang kedua ada oposisi. Oposisi itu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Model kebijakan ada revolusi. Nah, revolusi ini mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Nilai korupsi. Nah, jadi 9 nih. Pertama, kejujuran. Kedua, kepedulian. Yang ketiga, kemandirian. Yang keempat, kedisiplinan. Yang kelima, tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, kesederhanaan. Yang kedelapan, keberanian. Dan yang terakhir, kesembilan, keadilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.